kuasa luar biasa Allah kita yang senantiasa memberkati setiap kita, menyertai dan menolong setiap langkah hidup kita. Amin. Biarlah sore hari ini setiap kita, saya yakin dan percaya, kita datang di tempat ini, kita datang membawa setiap kerinduan hati kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita membuka hati kita lebih lagi untuk Tuhan bekerja menyatakan kuasa hadiratnya di tempat ini. Sebab dalam hadirat Tuhan kita beroleh kemenangan. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan membuka hati kita dan kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, Allah yang senantiasa setia di dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami rasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah goyah di dalam kami melangkah, sebab kami memiliki Allah sumber pengharapan dan sukacita di dalam hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, waktu yang terbaik untuk kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa hidup kami yang terbaik Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi Engkau. Sebab tiada yang sanggup kami lakukan untuk membalas setiap kasih-Mu Yesus dalam hidup kami. Selain kami mempersembahkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Kami percaya Yesus bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa memberikan kami kemenangan, kuasa memberikan kami sukacita dan pengharapan yang baru. Tidak ada yang sia-sia saat kami mencari wajah Engkau. Kami akan beroleh kesegaran dalam hidup kami. Roh yang baru mengalir sore hari ini. Kuasa mujizat-Mu Tuhan, kelepasan ada bagi setiap kami. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Setiap umat Tuhan yang percaya dan Engkau yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari boleh bagikan sukacitamu bagi saudara-saudara samping kanan kiri depan belakang. Mari antusias memuji Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap kita bukan kebetulan Tuhan tempatkan kita di tempat ini. Amin. Tuhan rindu memberkati setiap kita supaya hidup kita menjadi saksi di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama-sama. Mari umat Tuhan banyak memuji Dia. Mari tinggikan namanya. Mari katakan, mari kita semua buat pilihannya. Dengarlah panggilannya, menepi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, berdiri lagi
gerejapi di gereja ini, amin. Sampai seluruh bumi menyaksikan kemuliaan Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, sore hari ini kita mau sama-sama percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam gerejanya, amin. Amin. Kau yang akan menjamah setiap kami Tuhan, dan kami percaya Yesus akan banyak orang yang akan datang menyembah Engkau Bapa. Sore hari ini kami mau datang menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yesus Tuhan, kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan
Allah yang layak kami tinggikan. Sebab namamu yang berkuasa. Dan Engkau Allah yang ada di tempat ini, yang kami tinggikan. Engkau Allah yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi Tuhan kehadiran-Mu. Nyatakan lebih lagi isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Seluruh umat-Mu Tuhan yang sore hari ini mengeluh-elukan Engkau, mengagungkan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Berkata-kata lebih lagi Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Urapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh cakap untuk menangkap setiap firman Tuhan. Dan Engkau yang akan memberikan kami kekuatan kemampuan untuk melakukan setiap firman-firman-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Kuasai. Dan bila hati-Mu, setiap perkataan-Mu Tuhan, Engkau taruhkan dalam setiap perkataan hamba-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Harus kita katakan luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Sore hari ini tema kita adalah penanaman dan pertumbuhan gereja. Penanaman dan pertumbuhan gereja. Di sini bukan berbicara gereja, bukan berbicara untuk gedung, berbicara bukan organisasi, tapi gereja. Tuhan berbicara tentang saudara dan saya. Amin. Sebab kita ini adalah gereja. Kita ini dikatakan adalah bait Allah. Jadi saudara ini adalah gereja. Yang harus bertumbuh di dalam Kristus. Dan untuk bertumbuh di dalam Kristus itu tidak gampang. Ada proses-proses yang harus dilakukan, dikerjakan. Ada penanaman, ada pertumbuhan. Dan setiap orang yang menanam pasti mengharapkan pertumbuhan. Selalu ingin bertumbuh, bahkan menantikan buah. Ibaratnya ketika saya mau menanam sebuah pohon ini, pasti akan saya siapkan tempatnya, tanahnya saya pilih. Ya. Juga ketika saya menanam pohon itu saya tanam, pasti bukan langsung bertumbuh atau bertunas. Tetapi di situ membutuhkan perawatan, proses. Saya harus menyirami, saya harus mengolah tanahnya, atau kalau bahasa Jermannya dangir ya. Dangir, tahu dangir? Itu tanahnya dicangkul ya, dicangkul. Tanah dicangkul, rumputnya yang tidak berguna ya, dicabuti, disiangi. Nah itulah nanti akan bertumbuh. Begitu juga dalam kehidupan gereja Tuhan, diri kita. Kalau kita mau bertumbuh kita harus singkirkan pengganggu-pengganggu untuk bertumbuh itu. Apa pengganggu? Ada dendam, iri hati, sakit hati, itu harus disingkirkan kalau itu ada.
kita akan bertumbuh. Mengampuni, harus bisa mengampuni saudara. Karena Tuhan memberikan amanatnya kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya, yaitu untuk menjadi saksi, ya. Untuk mencari jiwa-jiwa. Ya. Amanat agung Tuhan. Ya. Itu ada di dalam Matius 28. Buka Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Gereja Tuhan. Gereja itulah orang-orang yang dipanggil. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dipanggil percaya. Dan apa tugas kita? Amanat agung Tuhan. Yaitu setiap kita diberikan tugas untuk menjadikan murid. Semua orang, menjadikan murid. Semua bangsa-bangsa. Artinya kita harus bersaksi. Itu amanat agung Tuhan. Dan itulah yang seringkali tidak disadari setiap saudara dan saya. Bahwa kita ini adalah gereja Tuhan. Bahwa kita ini mempunyai tugas dari Tuhan untuk menjangkau jiwa. Untuk membuat orang bertobat. Membawa orang ke dalam Yesus. Mengajar dia dengan firman Tuhan. Sehingga gereja itu akan bertumbuh. Kita akan bertumbuh. Pertumbuhan itu bukan saja secara kualitas saudara. Tetapi juga secara kuantitas. Bertambah-tambah. Ada penambahan-penambahan. Nah kalau kita ini melakukan amanat agung Tuhan. Pasti juga akan bertambah-tambah. Kita bertambah dewasa di dalam Tuhan, jemaat Tuhan pasti akan bertambah ya. Karena saudara melakukan apa? Menjadi saksi, melakukan penginjilan. Nah, itu. Dan itu harus dilakukan. Harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Sehingga gereja ini akan bertumbuh. Gereja ini akan ada kemuliaan Tuhan, semakin besar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas gereja Tuhan. Melalui saudara dan saya. Dan kita akan belajar sore hari ini. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi satu gereja yang bertumbuh. Untuk hidup kita ini bertumbuh dalam Kristus. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Mari saudara yang bawa Alkitab bisa dibuka. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan sampai dengan ayat 47. Kita akan membaca bergantian. Saudara kita akan membaca bergantian, saya ayat yang 41, saudara ayat yang 42 dan seterusnya. Sudah ketemu semua? Oke. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang 42.
Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu saudara, ini adalah gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Gereja mula-mula pertama yang ada di Yerusalem. Kehidupan, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Kita melihat sungguh luar biasa. Di situ ada kebersamaan yang luar biasa. Ada satu ketekunan di dalam Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa. Tadi mereka disukai semua orang. Orang percaya. Waktu itu disukai. Karena apa? Berbeda ini. Berbeda dengan orang-orang yang menganut agama lain. Agama Yahudi, Yudaisme. Sangat berbeda. Perilakunya sangat berbeda. Maka dikatakan semua orang takut ketika rasul-rasul mengadakan mujizat dan tanda. Semua orang takut. Itulah orang-orang Yahudi. Imam-imam yang merasa takut, kok semakin bertambah, kok disukai banyak orang. Sehingga pengikutnya bertambah. Berapa ribu tadi setelah itu yang menerima, yang dibaptis. Ada berapa ribu? 3.000. Sekali firman Tuhan disampaikan, 3.000 orang. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Wah, gereja, satu pertumbuhan gereja yang luar biasa. Jemaat mula-mula ini kehidupannya yang luar biasa. Sehingga menarik banyak orang. Dan jiwa-jiwa ditambahkan sekali. Pemberitaan firman 3.000. Pemberitaan firman 5.000. Terus bertambah sampai saat ini. Dari gereja. Dan saya percaya ini masih tetap relevan ya. Untuk dilakukan gereja yang modern ini masih relevan sekali. Masih relevan. Karena saya melihat ini, ada 4 hal yang saya dapati. Di mana jemaat ini, gereja ini bertumbuh sangat luar biasa. Jemaat Tuhan yang mula-mula ini bertumbuh sangat luar biasa. Ada 4 hal di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama saya mendapati bahwa jemaat mula-mula itu berakar dalam firman Tuhan. Jadi katakan ya dia taat ya. Mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Jadi jemaat mula-mula ini taat. Berakar sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah sangat penting. Ya. Firman Tuhan inilah yang menghidupkan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan adalah jawaban segala kehidupan kita. Berakar. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita mengutamakan firman Tuhan? Apakah kita berakar kuat? Firman itu di atas segalanya. Firman Tuhan di atas hidup kita. Perilaku kita, apakah berdasarkan firman Tuhan?
Jemaat mula-mula sungguh luar biasa. Sungguh ada berakar kuat di dalam firman Tuhan sehingga mengalami pertumbuhan. Saudara, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, saya percaya pertumbuhan gereja Tuhan, pertumbuhan imanmu kepada Tuhan pasti akan kuat. Amin. Tidak akan mudah terombang-ambing sekalipun banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Tetapi kalau engkau tidak tahu akan firman Tuhan, engkau akan mudah goyah. Kalau kita tidak berakar kepada firman Tuhan, kita akan mudah goyah. Dalam hidup ini juga akan mudah goyah, apalagi dalam pengajaran. Mari berakar kuat. Bagaimana kita harus berakar kuat? Dengar ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya. Ini firman Tuhan. Ini sudah ada. Mari, firman Tuhan ini. Bagaimana kehidupanmu dengan firman Tuhan ini? Sehari berapa ayat yang engkau baca, berapa pasal yang engkau baca firman Tuhan ini. Kalau ingin engkau kuat, kalau ingin bertumbuh, kalau gereja ini bertumbuh, saudara kuat, mengakar dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Jemaat mula-mula dia berakar kuat di dalam Tuhan sehingga mengalami pertumbuhan. Dan yang kedua yang dapat saya dapat dari kebenaran firman Tuhan, jemaat Tuhan ini hidup di dalam persekutuan. Hidup di dalam persekutuan dalam ayat yang ke-42 tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mempunyai hidup persekutuan yang baik. Mereka tiap-tiap hari ada di bait Allah. Memecah-mecahkan roti. Jadi mereka membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ada di dalam bait Allah. Jadi bangun persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan. Bangun tiap hari persekutuan kita dengan Tuhan. Maka engkau akan bertumbuh. Berapa kali engkau hadir di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Jadi kita harus bisa meneladani. Ada di dalam persekutuan. Maka jangan tinggalkan ibadah. Seperti yang dilakukan kebiasaan orang lain. Ibadah persekutuan. Saya bersyukur sore hari ini cukup banyak. Cukup banyak. Mari bangun terus persekutuan. Hadir di dalam persekutuan gereja. Persekutuan gereja hadir. Ada wanita. Ada bapak-bapak. Hadir. Ada ibadah, ada komsel, mari kita kerjakan. Persekutuan itu tidak akan sia-sia, itu akan membawa kita lebih kuat dalam Tuhan. Itu. Yang ketiga, yang saya dapat dari kebenaran firman Tuhan tadi. Yang ketiga yaitu hidup di dalam doa, mempunyai gaya hidup berdoa. Kalau kita ingin kuat, berdoa. Berdoa adalah bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Engkau sendiri berbicara kepada Tuhan. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, kita mau berbicara kepada Tuhan harus melalui imam-imam. Tuhan mau berbicara kepada kita melalui nabi-nabi. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang memberikan jembatan untuk kita langsung berbicara kepada Tuhan. Miliki kehidupan doa yang kuat. Berapa kali engkau berdoa? Kalau yang di luar sana itu berapa kali? Iya. 4 kali, 5 kali. Ya.
dengan saudara berapa kali untuk berdoa? Ayo. Lebih dari 5 kali, Pak. Lebih dari 5 kali. Saya makan 3 kali itu berdoa 3 kali. Saya bangun tidur dan mau tidur 2 kali. Kan banyak sekali, Pak. Belum kalau saya mau melakukan pekerjaan berdoa. Bukan hanya itu, saudara. Tapi bagaimana engkau memberikan waktumu yang terbaik. Membangun hubunganmu dengan Tuhan yang terbaik. Itu melalui doa. Jemaat mula-mula. Karena suka berdoa. Suka ada di dalam bait Allah dan berdoa. Mengalami pertumbuhan. Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Yang saya dapat dari firman Tuhan. Yang keempat, peduli kepada sesama. Peduli kepada sesama. Jemaat luar biasa. Menjual. Ada yang menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan kepada semua orang. Luar biasa enggak? Kepeduliannya sangat luar biasa. Dibagi-bagikan kepada semua orang menurut kebutuhan masing-masing. Jadi tidak egois, hidupnya tidak ada egois, tapi mempedulikan sesama. Dikatakan semua orang loh, bukan yang segolongan loh, bukan, tetapi semua orang. Bagaimana dengan saudara dan saya ini? Yuk. Kadang-kadang kita ini egois. Kita maunya hanya dengan segolongan. Ya. Kita kurang memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari, untuk kita menjadi saksi, kita harus peduli juga dengan sesama, dengan orang lain. Ya. Jadi ada 4 hal di sini. Itu yang pertama, jemaat mula-mula itu, gereja mula-mula itu berakar kuat di dalam firman Tuhan. Yang kedua, memiliki persekutuan yang luar biasa. Suka bersekutu di dalam bait Allah. Yang ketiga adalah doa. Dan yang keempat adalah peduli kepada sesama. Nah itu, kalau itu kita kerjakan, kalau itu dikerjakan bagi setiap gereja saat ini, maka saya percaya pertumbuhan gereja, pertumbuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas akan nyata, bertambah. Tuhan akan menambah-nambahkan. Ayat yang ke-47 tadi. Tiap hari Tuhan menambah-nambahkan orang yang percaya. Jadi kalau itu berfungsi, itu berjalan dalam kehidupan bergereja, maka bertambah-tambah. Jadi tidak ada bangku yang kosong. Ini lumayan sedikit ya, yang kosong sedikit penuh. Tidak ada bangku yang kosong. Terus alasannya itu tidak kosong, Pak. Itu di situ ada malaikat-malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan. Memangnya kamu lihat malaikat? Ya. Tuhan mau jiwa-jiwa yang bertobat. Jadi bukan malaikat yang ada di sini. Nah kalau itu kita kerjakan, maka gereja akan mengalami pertumbuhan. Yang namanya pertumbuhan itu akan terjadi atas gereja Tuhan. Terjadi atas gereja di tempat ini. Terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah di sini saya akan menyebutkan 3 hal manfaat. 3 hal manfaat dalam penanaman dan pertumbuhan gereja. Yang pertama yaitu ketika gereja mengalami pertumbuhan, manfaat yang pertama yaitu menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan kemuliaan Allah, ayat yang ke-43. Mereka bertekun dalam, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
menyatakan kemuliaan Allah. Kemajuan gereja ini bermanfaat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allahnya apa? Kemuliaan Allah ketika banyak jiwa-jiwa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mengakui kebesaran Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau rasul-rasulnya menyatakan. Rasul-rasul banyak mengadakan mujizat, banyak mengadakan tanda. Pertanyaannya, terus apa yang dapat saya lakukan, Pak? Saudara dan saya diberikan kuasa. Amin. Saudara diberikan kuasa untuk bersaksi. Saudara diberikan kuasa untuk mendoakan orang sakit sembuh. Benar tidak? Saudara dan saya itu diberikan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung bumi, seluruh bumi ini. Engkau diberikan kuasa. Jadi Tuhan itu tidak memberikan apa-apa ketika engkau diberikan amanat agung. Tetapi Tuhan memberikan kuasa. Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya. Jadi sadari bahwa kita ini, hidup kita ini ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan itulah yang diberikan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi Tuhan memberikan kuasa. Tidak hanya rasul-rasul zaman dulu yang boleh mengadakan mujizat. Tetapi saudara dan saya bisa melakukan mujizat. Bisa? Bisa. Jangan ragu. Atau kita kalau suruh doakan orang sakit takut. Malah takut. Kita diberikan kuasa. Ya kita berdoa. Kalau sembuh itu otoritas Tuhan. Nah, kalau kita berdoa langsung sembuh, berdoa langsung sembuh. Nah, kita nyuruh Tuhan itu terusan nanti. Tapi otoritas Tuhan, bagian kita berdoa, bagian kita menjadi saksi. Itu manfaatnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, manfaat dalam pertumbuhan gereja Tuhan. Manfaat kedua yaitu berdampak bagi masyarakat. Berdampak bagi masyarakat. Ayat yang ke-44 dan 45, saudara baca. Gereja ditetapkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Amin. Kita harus bisa memberikan rasa di dunia ini. Di mana engkau ada. Saudara ada garam yang menggarami, yang memberikan rasa. Kalau makanan hambar itu dikasih garam pasti ada rasanya. Dan lebih enak. Benar. Kan lebih enak diberikan garam. Dan saudara, gereja Tuhan ditetapkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Berdampak bagi masyarakat. Saudara dan saya harus berdampak. Kalau kita mengalami pertumbuhan, kita harus berdampak. Kita peduli kepada orang lain. Kita bisa bermasyarakat. Ada banyak orang percaya menutup diri. Tidak terbuka, tidak peduli bagi orang lain. Atau maunya di gereja, maunya yang sepaham, sealiran. Kalau memberi hanya orang yang baik. Tidak, kita untuk menjadi terang. Kita dapat melakukan, gereja dapat melakukan dengan apa yang ada pada kita. Saya bersyukur gereja tempat ini juga banyak berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitar. Melalui pelayanan-pelayanan yang ada, melalui pelayanan-pelayanan diakonia,
ya. Memberikan bantuan sosial, juga melalui yayasan ya, dengan pendidikan, PAUD, TK, PPA, satu pelayanan, bentuk pelayanan yang dapat dilakukan gereja untuk berdampak bagi masyarakat. Dan saya melihat juga dampaknya juga luar biasa bagi orang-orang yang dilayani. Ya. Kita harus berdampak, orang-orang percaya harus berdampak, gereja Tuhan harus berdampak, saudara dan saya harus berdampak. Jangan malah menutup diri atau bahkan menjadi batu sandungan. Kok seperti itu orang percaya? Kok seperti itu orang Kristen hidupnya? Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya. Harus berbeda, harus membawa dampak bagi masyarakat. Atau lebih dalam lagi membawa dampak dalam keluargamu. Berapa besar kita memperhatikan pasangan, berapa besar kita memperhatikan anak-anak kita. Kita harus berdampak bagi masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir ya. Manfaat yang terakhir, manfaat dari pertumbuhan gereja itu yang ketiga, yaitu melahirkan petobat baru. Ayat yang ke-47 di sana. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya. Pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja bukan hanya secara kualitas, tadi saya katakan, tetapi secara kuantitas. Tuhan menambahkan jiwa baru setiap hari, ditambahkan terus. Dengan apa? Ketika orang melihat, ketika orang suka kepada gereja Tuhan, ketika orang suka akan cara hidup saudara dan saya, kita tidak usah berkuar-kuar ya, bawa Alkitab, tunjukkan cara hidup kita, perilaku kita, hidupmu. Kalau engkau gereja Tuhan, kalau engkau bertumbuh, orang akan senang dengan kehidupanmu. Oh seperti itu, orang pasti akan penasaran, dia akan datang. Dan Tuhan, katakan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Jadi pertumbuhan gereja itu akan membawa pertobatan baru. Dan saudara dan saya ini adalah gereja Tuhan. Amin. Jadi mari, jangan pernah berhenti ya, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti. Sampai kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas hidup kita. Amin. Sampai kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari saudara. Biarlah dengan pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini. Ya. Saya berharap saudara menyadari bahwa saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya diberikan amanat agung oleh Yesus Kristus untuk membawa jiwa-jiwa. Sehingga pertumbuhan gereja Tuhan itu akan terus nyata di sepanjang masa. Tuhan memberkati. Mari. Mari saudara, pertumbuhan gereja itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang gembala, oleh pengurus gereja. Tapi kemajuan gereja, pertumbuhan gereja itu harus bersama-sama antara saudara dengan gembala, dengan pengurus gereja. Mari katakan kepada Tuhan, berikanku hatimu Tuhan. Berikanku hatimu Tuhan. Berikan
untuk kami dapat mengasihi, untuk kami memperhatikan orang-orang yang di sekitar kami, untuk kami mau peduli Tuhan pada lingkungan kami, pada masyarakat yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau peduli. Kami mau membawa Tuhan jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Katakan Tuhan, ini tugas. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Mari pujikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tuhan, berikan hatimu Tuhan, berikan kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk peduli Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, untuk kami boleh memuliakan akan Engkau Tuhan, untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa yang baru kepadamu Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Katakan sekali lagi, Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh mampu Tuhan, Kau mampukan untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang sudah Tuhan taruhkan, amanat agung yang sudah Tuhan taruhkan pada setiap kami, orang-orang yang percaya akan Engkau. Kami mau membawa jiwa-jiwa Tuhan padamu, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan yang belum percaya akan Engkau, anak-anak kami Tuhan yang saat ini Tuhan tidak percaya akan Engkau. Berikan hati-Mu Tuhan, dan urapi setiap kami dengan roh-Mu Tuhan, menuntun setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan kami rindu gereja ini terus semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Gereja ini boleh semakin bertambah-tambah Tuhan, kedewasaan, bertambah jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman sore hari ini Tuhan. Kau nyatakan lebih lagi Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan, bahwa setiap mereka adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan.